bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, hari ini itu kita screening dulu ya teman-teman. Kalau saya nunjuk kalian, nanti kalian bilang nama ya masing-masing. Tapi kalau nggak ditunjuk, jangan bilang. Ada gerakannya. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi. Dimulai. Nah, dicoba dulu ya. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi. Dimulai. Nama saya Nabila. Sama teman. Ayo kita mulai. Ulangi Bu. Ayo. Konsentrasi, mari konsentrasi, konsentrasi. Dimulai. Nama saya. Gak apa-apa. Lanjut. Nama saya Amalia. Nama saya Tias. Oke, cukup. Udah semua Bu. Enggak. Saya enggak. Nah, selanjutnya yaitu kalian pernah nggak lihat kegiatan seperti ini? Pernah. Pernah. Film. Coba. Kalian tahu nggak apa kegiatan ini? Mengamati. Nah, itu termasuk sains apa bukan? Sains. Sebelum itu, tujuan pembelajarannya yang akan dipelajari hari ini yaitu agar dapat memahami pengertian sains, cabang-cabang dari sains, terus alat-alat laboratorium dan simbol-simbol bahaya yang ada di laboratorium. Yang pertama yaitu pengertian sains. Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari alam semesta melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Ada berbagai cabang seperti fisika, kimia, biologi, dan astronomi. Sains memberikan landasan pengetahuan untuk memahami dunia dan memecahkan masalah. Namun, sains tidak hanya mempelajari tentang ilmu-ilmu tersebut, tetapi juga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti listrik, perubahan energi, dan pengobatan modern. Nah, untuk cabang-cabang sainsnya ada 6. Yang pertama yaitu biologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup dan segala proses kehidupan. Contohnya yaitu zoologi atau ilmu tentang hewan. Ada juga mikroorganisme yang mempelajari tentang bakteri dan virus. Selanjutnya yaitu ada fisika, yaitu ilmu yang mempelajari gejala-gejala alam yang tidak hidup seperti sifat, energi, dan interaksi antara materi. Contohnya yaitu ada fisika yaitu magnet, bunyi, dan listrik. Untuk yang kimia yaitu ilmu tentang materi dan perubahannya, yaitu ada 2, kimia organik dan kimia anorganik. Selanjutnya yaitu astronomi, yaitu ilmu yang mempelajari benda-benda langit dan alam semesta seperti planet, bintang, dan bulan. Biasanya kayak mempelajari tentang satelit-satelit. Iya Bu. Yang terakhir yaitu ada ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Contohnya yaitu tentang rantai makanan. Apakah kalian pernah mendengar tentang rantai makanan? Pernah. Nah, itu contoh dari ekologi. Ada juga yang terakhir tapi tidak saya cantumkan di sini yaitu geologi, yaitu soalnya ini tadi tidak cukup ya. Geologi yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur bumi, penyusun bumi. Nah, itu digunakan untuk mempelajari kayak seperti gempa bumi dan tsunami, kayak memprediksi bencana alam. Nah, sains itu kan itu ya. Biasanya kan terkait sama laboratorium IPA.
Laboratorium IPA adalah tempat di mana para ilmuwan melakukan penelitian dan eksperimen. Laboratorium IPA juga dilengkapi dengan berbagai peralatan. Namun, laboratorium IPA ini harus dijaga kebersihannya dan tidak boleh sembarangan untuk menggunakan peralatan tersebut karena ada yang berbahaya. Nah, ini peralatan laboratorium IPA-nya, yaitu yang pertama ada tabung reaksi. Kalian apa pernah melihat tabung reaksi? Pernah. Ini digunakan untuk mencampurkan bahan dengan jumlah kecil. Yang kedua yaitu gelas kimia atau gelas beker. Nah, kegunaannya untuk mencampur bahan kimia. Ketiga adalah gelas ukur, yaitu untuk mengukur volume cairan. Yang keempat ada labu Erlenmeyer, yaitu mencampurkan bahan kimia yang perlu dikocok. Yang kelima yaitu termometer untuk mengukur suhu, ada staf dan klem. Apakah pernah melihat ini? Pernah menggunakan juga? Pernah. Nah, itu kegunaannya untuk apa? Menahan alat seperti tabung reaksi agar stabil. Ya. Selanjutnya neraca pegas yaitu untuk mengukur berat atau gaya. Selanjutnya mikroskop melihat benda sangat kecil. Pada pembelajaran biologi kalian juga pernah menggunakan mikroskop? Iya. Untuk melihat apa? Melihat Iya. Selanjutnya yaitu ada spatula untuk mengambil zat padat. Yang terakhir yaitu pembakar spiritus, yaitu sumber api untuk memanaskan bahan. Nah, ini peraturan untuk menjaga keselamatan di laboratorium IPA. Yang pertama yaitu menggunakan alat pelindung diri atau APD seperti kacamata dan sarung tangan atau jas lab. Yaitu yang kedua mengikuti petunjuk penggunaan alat yang benar. Selanjutnya yaitu jangan mencicipi atau menghirup bahan kimia seperti kayak NaCl atau apa itu, tidak boleh dihirup karena itu bisa membahayakan tubuh kita sendiri. Selanjutnya yaitu jangan bermain-main karena di laboratorium kan banyak bahan kimia ya. Jika bermain-main kalian bisa menyenggol atau menumpahkan bahan kimia tersebut. Selanjutnya yang terakhir, mintalah bantuan guru jika ada yang tidak dimengerti. Nah, ini simbol-simbol bahaya yang ada di peralatan lab. Yang pertama yaitu simbol bahan beracun atau toksik, yaitu yang menunjukkan bahan yang dapat menyebabkan keracunan jika terhirup, tertelan atau tersuap. Contohnya yaitu yang kedua yaitu radioaktif atau yang menandakan bahan atau alat yang memancarkan radiasi berbahaya bagi tubuh. Contohnya ada partikel alfa, beta, dan sinar gamma. Untuk yang ketiga yaitu mudah terbakar atau zat yang dapat terbakar jika terkena panas api atau percikan listrik. Contohnya yaitu alkohol, bensin, dan gas LPG. Selanjutnya yaitu beracun dan mematikan, yaitu bahan yang sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian meskipun penggunaannya dalam jumlah kecil. Contohnya yaitu arsenik, karbon monoksida, sianida, dan merkuri. Selanjutnya yaitu ada bahan mudah meledak. Contohnya yaitu dinamit, nitroselulosa, dan bubuk mesiu. Selanjutnya yaitu korosif. Nah, kalau korosif ini jika terkena kulit atau tubuh kita maka akan menyebabkan iritasi atau gatal-gatal. Contohnya yaitu klorida, natrium hidroksida, dan asam sulfat. Yang ketujuh yaitu iritan atau menyebabkan iritasi. Nah, ini jika terkena tubuh kita seperti mata, kulit, atau saluran pernapasan akan menyebabkan iritasi. Contohnya yaitu alkohol, aseton, amonia encer, dan uap klorin. Yang ke-8 adalah bahaya suhu ekstrim. Nah, ini bisa beresiko luka bakar
yang sangat ekstrim. Contohnya yaitu nitrogen cair. Lah, nitrogen cair ini sifatnya itu sangat dingin, jadi bisa berdampak ke kulit. Nah, yang terakhir adalah menggunakan APD atau alat pelindung diri. Karena apa? Soalnya di lab banyak bahan kimia yang berbahaya, jadi kita wajib menggunakan APD. Contohnya yaitu sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung. Setelah Ibu jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Belum. Nah, untuk kelompoknya Ibu bagi menjadi 2 kelompok ya, yaitu 6 orang. Oh, kita kasih dahulu. Baik, di LKPD ini ada beberapa tugas. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yaitu di sini ditulis menjelaskan hakikat ilmu sains dan mengklasifikasikan cabang-cabangnya berdasarkan objek kajian. Untuk petunjuknya yaitu kerjasamalah bersama kelompok kalian. Gak boleh itu ya, gak boleh kerjain salah satu, maksudnya kayak gak ikut kontribusi. Selanjutnya, setiap anggota kelompok bertanggung jawab atas tugas masing-masing. Lalu baca dan cermati semua petunjuk pada setiap tugas. Yang terakhir, kalian bisa menggunakan modul atau bahan bacaan lainnya yang ada di internet untuk sumber referensi. Yang pertama yaitu ada tugas mengenal cabang ilmu sains. Yang kedua ada tugas laboratorium IPA dan keselamatannya. Yang ketiga yaitu keterampilan proses sains atau mengklasifikasikan benda-benda yang sudah saya list dan itu dikategorikan menjadi alat atau bahan. Oke, saya beri waktu 2 menit untuk mengerjakan. Setelah itu nanti ada perwakilan kelompok yang maju ya. Nah, untuk kelompok 1, silahkan perwakilan kelompoknya untuk maju. Nah, untuk kelompok 1 ini presentasikan hasil kerja untuk tugas yang pertama, yaitu mengenal cabang-cabang ilmu sains. Untuk yang pertama, fenomena yang dianalisis perpindahan panas pada panci saat memasak. Cabang ilmu sainsnya fisika karena membahas energi panas, perpindahan kalor, dan sifat-sifat fisik benda. Yang kedua yaitu fenomena reaksi antara cuka dan soda kue menghasilkan gas. Cabang ilmu sains kimia karena mengkaji perubahan zat dan reaksi kimia yang menghasilkan zat baru. Baik, bagus sekali. Terima kasih untuk kelompok 1. Kelompok 2 selanjutnya perwakilan. Iya, maju. Ayo, Mbak Liti maju. Diskusi dari kelompok kami, aturan kunci keselamatan di laboratorium. Yang pertama, gunakan jas laboratorium dan alat pelindung seperti kacamata, sarung tangan. Alasannya melindungi tubuh dari bahan kimia berbahaya. Yang kedua, jangan mencicipi atau mencium bahan kimia secara langsung. Rasanya banyak bahan kimia beracun atau bersifat iritatif.
Baik, bagus sekali presentasi dari kedua kelompok tersebut. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Apakah ada yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Kesimpulannya yaitu sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari gejala alam secara sistematis untuk memahami alam semesta dan kehidupan. Sains juga memiliki beberapa cabang antara lain biologi, fisika, kimia, geologi, astronomi, dan ekologi. Sains juga terkait dengan laboratorium IPA yang berfungsi sebagai tempat untuk melakukan pengamatan dan percobaan ilmiah guna membuktikan konsep sains. Di laboratorium, kita juga harus mematuhi aturan keselamatan dan mengenali simbol-simbol bahaya agar kegiatan berjalan aman dan menyenangkan. Nah, dari pembelajaran yang kalian belajar selama pembelajaran saat ini, apa yang kalian dapatkan? Pengertian sains. Terus, Menjaga keselamatan dalam laboratorium. itu contohnya apa? Menggunakan jas lab, kacamata, Mengenali simbol. sarung tangan. Lalu, apa manfaat dari mempelajari ilmu sains ini dalam kehidupan sehari-hari? Karena tidak selamanya terjadi Iya, kita hal-hal yang tidak diinginkan. betul. Nah, tadi kan ada seperti fisika. Fisika kan bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari seperti lampu ini. Untuk tugas minggu depan yaitu membuat poster simbol-simbol bahaya pada laboratorium. Iya, di print, boleh di print di kertas A3 ya. Iya. Nggak boleh, soalnya terlalu Kita sulit. A3 aja ya. Baik, saya cukupkan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.